Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan singkat kita pada pagi hari ini saya pilih dari 1 Korintus pasal 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Bapak Ibu, di dalam konteks ini jemaat yang ada di Korintus, mereka masih, sekalipun sudah menjadi orang Kristen, tetapi mereka masih punya kelemahan, yaitu kelemahan mereka adalah dosa kesombongan. Dosa kesombongan ini membuat mereka menganggap diri lebih penting ketimbang memikirkan orang lain, dan bahkan mereka tidak memperhatikan orang-orang di sekitar mereka, dan inilah menjadi suatu dosa yang sombong di hadapan Tuhan. Di dalam konteks jemaat di Korintus yang demikian, maka Paulus sebagai seorang rasul Yesus Kristus, Paulus sebagai hamba Tuhan, Paulus sebagai teladan bagi jemaat yang ada di Korintus, Paulus belajar untuk menekan dirinya sedemikian rupa untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagi jemaat yang ada di Korintus. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-12 dan 13 Paulus mengatakan, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami tetap menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal itu kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kekasih. Jadi Paulus di tengah-tengah jemaat Tuhan yang punya kelemahan atau dosa kesombongan itu, dia berusaha untuk menjadi gembala yang baik, berusaha untuk memberikan bukan hanya pengajaran yang baik menurut firman Tuhan, tetapi di samping pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Paulus, dia berusaha untuk memberikan contoh, memberikan teladan yang baik dengan merendahkan dirinya, bahkan dia menganggap dirinya adalah sampah di hadapan Tuhan, supaya dengan cara demikian ia menjadi contoh bagi jemaat Tuhan yang ada di Korintus yang punya dosa kesombongan dari diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Filipi, Yesus mengatakan, aku merendahkan diri, mengosongkan diri dan menjadi manusia, supaya aku menebus manusia dari hukuman dosa. Dan teladan inilah yang Paulus meneladaninya, sehingga Paulus berjuang melawan kedagingannya supaya dia benar-benar menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik bagi setiap jemaat di mana ia menggembalakan mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang Kristen adalah sesuatu yang sangat baik, yang mulia. Artinya kita dipanggil menjadi orang-orang yang diselamatkan, tetapi sesudah kita diselamatkan, kita punya tanggung jawab untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Dan ini adalah pergumulan saya dan Bapak Ibu, dan pergumulan ini adalah pergumulan yang sangat-sangat berat di dalam perjuangan hidup kita ini. Tetapi baik atau tidak baik, mau atau tidak mau, saya dan Bapak Ibu harus belajar sama seperti Paulus yang belajar dari Kristus dengan cara merendahkan dirinya. Ia bahkan dianggap sampah, supaya dengan jalan demikian ia memenangkan orang-orang yang ada di Korintus yang punya kelemahan, punya dosa, yaitu dosa menyombongkan diri. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memberikan kita kekuatan dan hikmat, supaya kita seperti seorang Rasul Paulus yang bukan hanya mengajari kita tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi dia menunjukkan cara hidup, menunjukkan realita hidup yang baik, yaitu panggilan untuk meneladani Kristus
yang telah taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan Bapak Ibu. Karena itu panggilan kita menjadi orang Kristen yang sudah diselamatkan. Mari kita belajar menjadi contoh bagi orang lain, bagi siapa saja yang ada di sekeliling kita, sehingga kita menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kristus dimuliakan lewat cara hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, ini adalah tantangan bagi saya dan Bapak Ibu. Tetapi marilah kita berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan, minta kekuatan daripada Roh Kudus supaya menolong kita, memberikan kita hikmat sehingga kita mampu belajar teladan yang baik dari Rasul Paulus, dan bahkan Paulus belajar dari Kristus yang telah taat sampai mati di atas kayu salib. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita berjuang menjadi yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Salam dan selamat pagi bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.